Pernahkah kamu merasa sulit melepaskan seseorang, meski tahu itu yang terbaik? Tonton sampai akhir untuk temukan caranya. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian, tanpa suara di sekitar, tapi pikiranmu penuh sesak. Satu nama terus berputar di kepala. Satu wajah yang, meski sudah lama tak terlihat, terasa seperti baru kemarin pergi. Logika berkata semua akan berlalu, segala yang datang pasti akan pergi. Tapi hati tak begitu mudah menyerah pada logika. Ada paradoks yang jarang dibahas. Kita tahu segalanya sementara, tapi tetap berpegang erat, seolah kehilangan adalah akhir segalanya dan keterikatan adalah satu-satunya cara agar hidup terasa lengkap. Benarkah demikian? Renungkan sejenak. Berapa banyak luka yang justru lahir dari apa yang kita panggil cinta? Mengapa kita sulit melepaskan, bahkan ketika yang kita genggam sudah tak lagi memegang kita? Filsafat Stoik menawarkan pandangan lain. Bukan untuk mematikan perasaan, tapi untuk membebaskan kita dari perbudakan emosi. Mereka tidak mengajak kita menolak cinta atau ikatan, melainkan mencintai dengan penuh kesadaran, hadir tanpa mengikat, menikmati tanpa menjadikannya pusat makna hidup. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kebijaksanaan terbesar mungkin adalah berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tetap utuh tanpamu." Video ini akan mengajakmu menjelajahi 5 prinsip Stoik untuk melepaskan keterikatan emosional. Bukan dengan mengabaikan perasaan, tapi dengan memahami apa yang benar-benar kamu cari dan apa yang bisa kamu lepaskan. Kita akan menelusuri pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini tersimpan dalam diam. Kita akan berani melihat bahwa cinta yang kita kejar kadang hanya cara untuk lari dari kesendirian yang justru bisa menyembuhkan. Pastikan kamu menonton sampai akhir untuk memahami inti dari pembahasan ini. Dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi wawasan yang menginspirasi. Karena melepaskan bukan kekalahan. Terkadang itu adalah tanda kamu mulai mengenal dirimu yang sebenarnya, kekuatan yang paling sunyi namun terdalam. Mari kita mulai. Poin 1. Semua hubungan bersifat sementara. Bayangkan kamu duduk sendiri di malam yang sunyi, dan satu nama terus menghantui pikiran. Bukan karena kamu ingin mereka kembali, tapi karena hati belum selesai berdamai dengan kepergian yang tak kamu pilih. Disitulah pelajaran dimulai, bukan untuk melupakan, tapi untuk memahami bahwa segalanya hanya singgah, tak pernah menetap, tak pernah menjanjikan keabadian. Termasuk mereka yang pernah membuatmu percaya bahwa kebersamaan bisa selamanya. Tapi pikirkan ini, jika kita tahu segalanya akan berakhir, mengapa kita tetap berharap mereka akan tinggal? Mungkin karena kita diajarkan sejak kecil bahwa yang berharga harus dipertahankan, bahwa cinta sejati tak pernah pergi. Tapi hidup bukan drama televisi. Hidup netral, dan hubungan hanyalah bagian kecil dari cerita besar itu. Jangan salah paham. Ini bukan soal menutup hati atau menolak keintiman. Justru sebaliknya. Ini tentang menikmati kebersamaan dengan penuh kesadaran, karena kita tahu tak ada jaminan esok akan sama. Itu bukan pesimisme, melainkan kemewahan yang hanya dimiliki mereka yang paham betapa segalanya bisa berubah sewaktu-waktu. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Theons, semua mengalir dan berubah. Tak ada yang abadi, bahkan cinta, bahkan kenangan. Bayangkan kamu berjalan di taman bersama seseorang. Kalian tertawa, berbagi cerita, saling memahami. Tapi kamu tahu suatu saat jalan kalian akan berbeda. Saat itu tiba, kamu tak akan meratap karena kamu tak pernah menganggap mereka milikmu. Kamu menghargai kehadiran mereka, tapi tak melekat. Kamu mencintai, tapi tak menggenggam terlalu erat, karena semakin erat kamu genggam, semakin mudah itu hancur. Pertanyaan tak nyaman pun muncul. Jika semua hubungan sementara, apakah layak kita berikan hati? Justru karena sementara, setiap detik menjadi berharga. Lihat bunga sakura di Jepang. Mekarnya hanya beberapa hari, tapi justru karena itu orang rela menikmatinya berjam-jam. Bukan karena abadi, tapi karena kesementaraannya membuatnya layak dirayakan. Begitu pula hubungan. Bukan soal berapa lama mereka bertahan, tapi bagaimana mereka hadir. Kita sering terluka saat hubungan berakhir, bukan karena cinta itu salah, melainkan karena kita berharap cinta harus abadi. Padahal, tak semua yang indah ditakdirkan untuk lama. Ini bukan berarti kita tak boleh berharap, tapi berharap dengan kesadaran bahwa harapan tak selalu jadi kenyataan. Itulah ketenangan yang Stoik ajarkan. Sekarang, dari sisi psikologi modern,
Ini disebut attachment distress, rasa kehilangan saat kita terlalu mengaitkan identitas dan keamanan emosional pada seseorang. Semakin kita menggantungkan diri pada kita, semakin dalam luka saat kita itu sirna. Stukisme menawarkan cara lain. Alih-alih melekat pada orang, status, atau perhatian, kembali ke dalam. Apa yang bisa kamu kendalikan? Bukan mereka, bukan kepergian mereka, tapi bagaimana kamu menanggapinya. Epictetus pernah berkata, "Jangan bilang, aku kehilangan, tapi aku mengembalikannya." Bayangkan betapa damainya jika kita melihat hubungan sebagai sesuatu yang dipinjam, bukan dimiliki. Mereka datang membawa kebahagiaan, pelajaran, atau luka, lalu pergi tanpa harus menghancurkanmu. Stoik tak meminta kita mematikan perasaan, melainkan menyadari dan memilih respons yang bijak. Bagaimana memulai? Pertama, jangan tolak kesedihan. Biarkan ia datang, tapi jangan biarkan ia menetap. Kesedihan bukan musuh, hanya tamu sementara. Kedua, lihat gambaran besar. Di semesta yang luas ini, kamu dan dia hanyalah dua titik kecil yang bertemu sebentar. Betapa ajaibnya itu, dan betapa bijaknya jika kamu bisa berkata, "Terima kasih sudah singgah." Ketiga, sadari bahwa kehilangan bukan akhir. Kadang, itu adalah awal dari dirimu yang lebih bijak, lebih lembut, lebih sadar bahwa cinta bukan dimiliki, melainkan diberikan. Studi dari Harvard Grand Study menunjukkan bahwa hubungan berkualitas memang penting, tapi tak harus abadi untuk bermakna. Banyak orang menemukan momen terpenting justru dari perpisahan yang menyakitkan, karena disitulah mereka belajar melepaskan dengan anggun. Dan melepaskan dengan anggun adalah cinta tertinggi, cinta yang berkata, "Jika kau harus pergi, pergilah, aku tetap utuh." Bayangkan jika kamu bisa sampai di titik itu, bukan karena tak peduli, tapi karena kamu paham bahwa keterikatan adalah akar penderitaan, dan kamu sedang belajar mencabutnya dengan sabar, langkah demi langkah. Poin 2, kuasai emosimu. Ada saat ketika kamu merasa seperti berjalan dalam kabut. Arah terlihat jelas, tapi tiba-tiba semua buram. Satu kata, satu kenangan, atau bahkan satu notifikasi bisa memicu amarah atau kesedihan yang tak terduga. Kamu cemas, lelah, seolah ada bagian dirimu yang tak dikenali mengambil alih. Mungkin kamu bilang, "Aku cuma lagi emosional." Tapi dalam hati, kamu tahu itu lebih dari itu. Bagaimana jika kamu tak harus terseret arus itu? Bagaimana jika kamu bisa tetap tenang di tengah badai? Kita sering mengira emosi adalah kebenaran. Padahal emosi hanyalah informasi, bukan perintah, bukan identitas. Berapa kali kamu bertindak karena marah atau takut, lalu menyesal? Berapa kali kamu mengirim pesan yang seharusnya tak dikirim, hanya karena tak tahan dengan hening? Fakta menarik. Menurut impact bias dalam psikologi, emosi kuat yang kamu rasakan hari ini kemungkinan besar tak akan seintens besok. Tapi otak menipumu, membuatmu yakin rasa ini abadi. Padahal, seperti badai, emosi datang dan pergi. Bayangkan kamu duduk di taman, sendirian. Angin sepo-sepo, burung bernyanyi samar. Tiba-tiba, sebuah kenangan muncul, dadamu sesak, ingin marah atau menangis. Tapi kali ini, kamu tak buru-buru. Kamu amati perasaan itu, lalu tanya, apakah ini fakta atau hanya perasaanku yang belum selesai? Dengan begitu, kamu mengambil kembali kendali. Stokisme mengajarkan bahwa emosi tak selalu harus dituruti. Diam bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Epictetus berkata, bukan hal itu sendiri yang mengganggu, tapi cara kita memandangnya. Contoh, jika seseorang tak membalas pesanmu, kamu bisa berpikir mereka tak peduli, atau mereka sedang sibuk. Faktanya sama, tapi tafsirnya menentukan perasaanmu. Latihan penguasaan emosi dimulai dari hal kecil. Tarik napas, sadari kamu sedang terpicu, lalu tunda reaksi. Diam adalah ruang di mana kebebasanmu tinggal. Jangan khawatir memendam emosi. Ini bukan soal menolak, tapi memilih waktu untuk merespons dengan bijak. Bayangkan kamu baru putus. Emosi naik turun, ingin memohon, memaki, atau pura-pura kuat. Tanyakan, apakah ini tentang dia atau luka lama yang belum sembuh? Seringkali, yang kamu selamatkan bukan hubungan, tapi bagian dirimu yang merasa rapuh. Kamu tak kehilangan orang, melainkan ilusi.
dan kehilangan ilusi itu menyakitkan. Latihan stoik seperti premeditatio malorum, membayangkan kehilangan sebelum terjadi, bisa membantu. Tulis emosimu tanpa niat dibaca siapapun. Biarkan mengalir, agar tak meledak dengan cara yang tak kamu inginkan. Dengan latihan ini, kamu belajar mendengar emosi tanpa menjadi budaknya. Poin 3. Siapkan pikiranmu untuk tetap tenang. Hidup kadang memberi peringatan tanpa suara. Tak ada gemuruh, tapi kamu merasa sesuatu mulai retak. Rencana yang kamu yakini tiba-tiba goyah. Saat itu terjadi, banyak dari kita panik, seolah hidup mengkhianati janji tak tertulis bahwa usaha pasti membuahkan hasil. Tapi, benarkah hidup pernah berjanji? Otak kita suka membayangkan masa depan ideal. Disebut simulationistik dalam psikologi. Ketika kenyataan tak sesuai, kita merasa dikhianati, bukan oleh dunia, tapi oleh ekspektasi kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kesiapan mental untuk tetap tenang, bahkan saat segalanya melenceng. Latihan premeditatio malorum mengajakmu membayangkan skenario terburuk sebelum terjadi. Bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi batin. Jika kamu sudah membayangkan kegagalan, kamu tak akan kaget saat itu datang. Ini bukan pesimisme, melainkan cara menjaga kedamaian. Bayangkan kamu mengejar impian, pekerjaan, orang, atau masa depan. Tapi sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Apakah kamu marah, merasa dunia tak adil, atau tarik napas dan berkata, "Saya sudah siap untuk ini"? Ketenanganmu tak datang dari hasil yang sempurna, tapi dari kesiapan menghadapi ketidaksempurnaan. Tanyakan, apa yang akan saya lakukan jika ini gagal? Apakah saya tetap utuh meski rencana runtuh? Jawaban dari pertanyaan ini membangun ketenangan, bukan tembok dingin, tapi pintu yang tahu kapan harus terbuka atau tertutup. Poin 4. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Kita sering lelah bukan karena apa yang terjadi, tapi karena mencoba mengubah yang tak bisa kita ubah. Kita ingin seseorang paham, tetap tinggal, atau waktu bisa diputar. Tapi kenyataan tak pernah minta izin untuk datang. Stoikisme menawarkan garis sederhana. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lupakan sisanya. Pikiran, niat, dan tindakanmu adalah milikmu. Opini orang, hasil, atau kepergian seseorang bukanlah milikmu. Mengapa kita tetap mencoba melampaui batas itu? Mungkin karena rasa takut kehilangan, takut sendirian. Bayangkan kamu menunggu seseorang di kafe, tapi mereka tak datang. Kamu bisa terus gelisah atau memilih pulang dengan tenang. Pilihan itu milikmu. Melepaskan kontrol bukan menyerah, melainkan keberanian untuk memilih damai. Tulis 2 kolom setiap hari, apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Lihat di mana energimu tersita. Jika kebanyakan di kolom yang bukan milikmu, saatnya alihkan fokus. Dengan begitu, kamu akan lebih tenang, tak panik saat rencana berubah, dan tak merasa gagal hanya karena tak sesuai ekspektasi. Poin 5. Lihat gambaran besar. Bayangkan kamu berdiri di bukit, memandang jalan yang pernah kamu lalui. Tikungan, hujan, dan keraguan kini terlihat kecil. Saat kita terjebak dalam badai emosi, segalanya terasa besar. Tapi jika kita mundur, kita sadar hidup tak berhenti di satu titik. Otak kita punya negativity bias, membuat luka terasa lebih kuat. Tapi kita juga punya hedonic adaptation. Emosi akan mereda seiring waktu. Kita hanya perlu sabar. Lihat ke belakang. Pernahkah kamu merasa sebuah kejadian akan menghancurkanmu, tapi kini kamu tersenyum mengenangnya? Itu karena kamu melihat gambaran lebih luas. Bayangkan kamu di ruang pameran hidupmu. Kamu terpaku pada satu foto menyakitkan, tapi mundur sedikit dan kamu melihat tawa, keberhasilan, dan momen hangat lainnya. Luka itu hanya satu bagian dari galeri luas. Bangun identitas di luar hubungan, pada nilai dan tujuan pribadimu, agar kehilangan tak menghapus dirimu. Tanyakan setiap hari, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Tulis jurnal refleksi, syukuri hal kecil. Hidup punya cara memperlihatkan gambaran besar di waktu yang tepat. Teruslah melangkah, karena kanvas hidupmu jauh lebih luas dari yang kamu kira. Kesimpulan, ada momen ketika kita berhenti melawan rasa sakit dan mulai duduk bersamanya. Bukan untuk memelihara luka, tapi untuk melihatnya dengan jernih. Seneca berkata, kemalangan adalah kesempatan bagi kebajikan.
Setiap patah hati meninggalkan kebijaksanaan. Sulit melepaskan karena kita merindukan rasa aman, bukan selalu orangnya. Bayangkan kamu di tepi jembatan, di belakangmu kenangan, di depanmu kemungkinan baru. Melepaskan adalah melangkah tanpa rantai. Tak ada jam pasir universal untuk kesedihan. Biarkan waktu bekerja dengan ritmenya. Saat kamu damai dengan dirimu, kamu sadar kebahagiaan tak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Langkah kecil menjauh dari masa lalu adalah langkah mendekati dirimu yang utuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan berlangganan untuk terus menemani perjalananmu menuju ketenangan batin.